sobat-sobat Nanas Kanal. So hari ini aku Jessica. Aku mau wawancara teman-teman aku gimana sih pengalaman mereka kuliah S2 di Tom State University. Karena ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. So ikutin kita terus ya. So guys, ini dia teman-teman aku yang kuliah S2 di Tom State University. Boleh kenalin nama kalian? Halo semua, nama saya Rizkina. Saya kuliah S2 jurusan Linguistik, Pendidikan Bahasa Asing. Dan ini Hai, nama aku Christine. Aku kuliah di Fakultas Inovasi Teknologi, ngambil jurusannya Sistem Informasi dan Teknologi. Untuk programnya itu apa sih bahasa Inggrisnya? Artificial Intelligence and Robotics. Keren. Aku banyak beberapa pertanyaan. Mostly mereka nanya kuliah S2 di TSU itu susah atau enggak? Menurut kalian berdua gimana? Kalau menurut aku dari jurusan aku ya, kalau dari jurusan aku itu susah banget. Karena itu aku sendiri sebenarnya itu bukan bagian robot-robot ya. Okay. Jadi sistem informasi dan teknologi tapi bukan terkait robotics. Tapi karena ini terkait robotics jadi agak lebih berat gitu. Dan yang menurut aku yang bikin lebih beratnya itu karena tugasnya juga banyak sekali. Jadi kita itu bisa satu mata kuliah itu tugasnya itu ada banyak dan itu berturut-turut gitu loh, berurutan. Jadi apa ya? Kayak praktek gitu banyak nggak sih? Ada prakteknya, Presentasi. Ya presentasi, terus ada apa namanya, kita tuh ada seminar akademik. Oh, ada seminar Terus, juga ya? Kita harus buat artikel dan presentasi di forum gitu yang dihadiri para profesor. Nah itu yang bikin kesulitan tersendiri sih. Nah, itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Rusia? Untungnya bahasa Inggris. Oh iya, jadi kamu Ya, kuliahnya pakai bahasa Inggris. Tapi di kelas itu international students atau ada orang Rusia juga? International student. Oh, rata-rata Ya. international students. Kalau Mbak Rizkina, gimana nih kalau kuliahnya? saya mungkin kendalanya bahasa ya, karena Pakai bahasa Rusia? pakai bahasa Rusia. Oke. Tapi kalau untuk tugas-tugasnya sendiri ya banyak sih, tugas-tugasnya itu banyak. Tapi karena saya sudah punya pengalaman kerja ngajar sebelumnya, Oh, di jadi Indonesia udah. tugas-tugasnya itu related to teaching. Hmm. Jadi bagi saya tidak terlalu susah karena sudah sudah familiar. Oh, sudah Pak. Oke. Itu kan satu-satunya murid mahasiswa yang orang Indonesia, yang orang asing sendiri. Dan aku kuliah pakai bahasa Rusia. Dan waktu semester 2 ini challenging banget buat aku karena kadang aku kuliah sendiri kayak private atau berdua atau bertiga karena teman-teman aku itu rata-rata yang S2 pada sambil kerja. Nah, kalau kalian gimana? Kayak satu kelas tuh berapa orang? Terus pernah nggak sih pakai private gitu kayak aku? Kalau kita satu kelas itu 6 orang. Dan aku, Dikit juga ya? Iya, dan aku perempuan sendiri. Oh, kamu perempuan sendiri? Iya, aku perempuan sendiri. Terus tapi kita nggak pernah privat karena semuanya paling minimal itu 2 orang di kelas. Minimal 2 orang. Jadi nggak pernah yang sendiri yang krik-krik. Krik-krik. Kalau Mbak Rizkina Kalau gimana? saya satu kelas juga 6 orang dan saya mahasiswa asing sendiri, yang lainnya orang-orang Rusia. Dan tapi sih nggak pernah krik-krik juga karena teman-temannya juga ini sih, maksudnya teman-temannya suportif ya. Kalau saya tanya-tanya tugas atau nggak ngerti dosennya Berarti ngomong apa, orang Rusianya nggak pelit juga ya? nggak pelit juga, selalu mereka jelasin lagi ke saya tugasnya apa sih, selalu mereka ngasih tugasnya ini kayak gitu. Dan dosen-dosennya juga suportif dan responsif banget, care banget. Jadi kalau saya tanya-tanya tugas itu selalu dijawab Dan ngebantu ya Dan guys. ngebantu. Sekarang kita ngomongin suka dukanya, kayak sukanya apa, dukanya apa. Kalau aku sih sukanya di sini aku punya teman-teman orang Rusia, bisa belajar bahasa Rusia. Dukanya itu culture shocknya parah, lumayan. Winter aku nggak kuat di sini, dingin banget bisa sampai -30. Kalau kalian gimana? Kalau aku sukanya itu di sini jujur dosen-dosennya sangat-sangat baik ya, banget, baik. sangat-sangat membantu banget. Dan mereka itu
selalu bertanya apa yang menjadi kesulitan kita, dan mereka tuh kasih solusi gimana caranya. Terus teman-teman sekelas juga, walaupun mereka laki-laki semua, tapi mereka itu mau membantu gitu, mau saling bantu. Dan itu sukanya di sini tuh saling membantu itu tinggi banget. Terus dukanya yaitu karena kadang merasa karena perempuan sendiri ya, kayak nggak ada teman untuk berbagi gitu ya, nggak ada teman untuk berbagi kesulitan gitu karena semuanya cowok. Terus dukanya juga kita karena online itu jadi agak bermasalah dengan internet gitu ya. Jadi pernah pengalaman tuh kalau seminar akademik itu pas di giliran aku itu selalu internetnya mati. Kayak lemot-lemot gitu ya. Stres gitu. Jadi selain iklimnya yang ekstrim ya, itu dukanya karena online, jadi kayak terganggu banget pas lagi seminar gitu. Tapi selebihnya di sini keren banget. Udah sempat offline nggak? Belum. Belum sempat. Oke. Rizkina, saya sukanya banyak di sini ya. Jadi bule ya di sini ya. Karena Tom sendiri kotanya kota pelajar, jadi enak buat pelajar. Benar. Kalau dukanya itu, ini musim panas ini saya alergi. Oh iya benar-benar. Alergi karena di sini kan kalau musim panas kan banyak serangga ya. Oh iya benar-benar. Jadi itu efek ke kulit nggak bagus kayak gitu kan, kulit saya sensitif sekali. Kemudian culture shock juga. Culture shocknya sih lebih ke kayak bukan sama orang Rusianya, tapi sama mahasiswa asing yang lain, karena kita beda budaya, beda kebiasaan, beda cara berpikir kayak gitu. Tapi selebihnya sih saya enjoy di sini, dan kayaknya kalau saya balik nanti ke Indonesia bakalan kangen banget sama kota itu. So kita bertiga guys, tahun depan kita akan pulang ke Indonesia. Kita akan selesai kuliah. Semoga juga cum laude ya. Amin. Guys, ada nggak sih pesan kesan yang mau dibagikan kepada viewers kita nih yang di Indonesia, mungkin teman-teman yang mau kuliah di Tom State University atau mau kuliah di Rusia? Gimana? Jangan takut sih buat kuliah ke Rusia, karena Rusia ini aman. Tom sendiri di Siberia ini kotanya kota yang menyenangkan buat pelajar. Iya benar. Masyarakatnya ramah, kemudian juga dosen-dosennya juga baik, helpful, teman-temannya suportif. Jadi suasana belajarnya kondusif. Jadi kalau mau kuliah di Tom State University, datang aja. Ya, nanti ketemu Rizky. Kalau dari aku yang mau datang kuliah di sini, tolong datang tuh komitmennya lebih tinggi, motivasinya lebih tinggi, karena kalian jangan hanya lihat Instagram yang semua kalau kuliah di luar negeri fotonya cantik-cantik. Itu difoto setelah kita kuliah ya. Maksudnya setelah habis kuliah baru kita foto-foto ya. Tapi aslinya di sini tuh perjuangannya gila banget. Jadi mental harus kuat. Jadi jangan hanya lihat Instagram atau foto-foto cantik di luar negeri. Terus jangan kayak lihat salju di sini ada salju. Benar, tapi harus perjuangannya harus lebih tinggi, motivasinya harus lebih tinggi. Jadi pas sampai sini tuh nggak shock gitu. Maksudnya nggak shock. Kok kuliahnya kayak gini, terus akhirnya nyerah dan pulang. Jadi jangan buang-buang waktu. Pesan aku sih kalau yang mau kuliah di luar negeri itu komitmennya kuat, motivasinya kuat, dan niat fisik niat untuk belajarnya juga kuat. Itu aja sih. So, terima kasih untuk teman-teman seperjuangan aku sudah membagikan informasi. Sama-sama. Sudah sharing-sharing. Semoga informasinya berguna bagi kalian. Iya, so kuliah di Tom State University itu menyenangkan dan seru banget. So, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like videonya. Sampai jumpa berikutnya. Sampai jumpa. Spasiba, paka-paka. Paka-paka.